Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton acara TV di Indosiar, isinya canda tawa. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu sehat bahagia. Perkenalkan, saya Tia Latifah, mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi mengenai pengangguran. Nah, apa sih pengangguran? Jadi, pengangguran merupakan orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja atau orang yang berusia 15-59 tahun atau beberapa negara menerapkan kategori 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Atau di sisi lain, pengangguran adalah yang pertama, orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang memulai suatu usaha yang baru, tidak bekerja karena merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, tetapi apabila ada orang yang tidak bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan walaupun usia mereka 15-59 tahun atau 15-64 tahun tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Misalnya saya sebagai mahasiswa, belajar, ataupun ibu rumah tangga. Nah, teman-teman pasti tahu kan istilah tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, sama kayak pengangguran, ada penyebabnya juga. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta tenaga kerja. Yang keempat, para pengusaha yang mengejar keuntungan dengan melakukan penghematan-penghematan, adanya teknologi yang semakin modern, dan penerapan rasionalisasi, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, menurut faktor penyebabnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran friksional, dan pengangguran siklikal. Nah, pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Nah, karena adanya perubahan struktur ini menyebabkan para tenaga kerja harus memiliki keahlian baru untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Misalnya, perubahan struktur ekonomi dari struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Nah, para tenaga kerja ini dituntut untuk memiliki keahlian baru. Misalnya keahlian mesin pabrik seperti petani yang kehilangan pekerjaannya karena tanah garapannya telah diubah menjadi sebuah pabrik. Tentunya petani ini tidak bisa mengoperasikan mesin pabrik sehingga menimbulkan pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini akibat dari tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia. Misalnya racun rumput. Racun rumput ini telah mengurangi tenaga kerja manusia untuk membersihkan sawah, kebun, ataupun ladang. Nah, selain itu, adanya mesin traktor. Itu juga mengurangi tenaga kerja manusia untuk membajak sawah. Nah, yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena kesulitan temporer mempertemukan antara si pelamar kerja dengan si pencari kerja. Umumnya si pencari kerja ini menginginkan kualitas yang tinggi bagi si pencari kerja sehingga mereka membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, di sisi lain si pencari kerja ini juga menginginkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi, jaminan sosial, atau fasilitas yang baik, sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Yang terakhir, pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini terjadi karena akibat atau imbas dari naik turunnya siklus ekonomi suatu negara, sehingga permintaan pekerjaan lebih tinggi daripada penawaran pekerjaan. Nah, misalnya ketika siklus ekonomi mengalami kemunduran, tentunya daya beli masyarakat juga menurun, sehingga banyak produk yang menumpuk di gudang. Nah, karena banyaknya produk yang menumpuk di gudang ini, tentunya si pabrik ini mengurangi atau bahkan memberhentikan produksi. Oleh karena itu,
kapasitas produksi yang dikurangi atau bahkan diberhentikan, si tenaga kerja ini juga diberhentikan sehingga menyebabkan pengangguran siklikal. Nah, yang kedua, pengangguran menurut ciri-cirinya dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi atau terselubung, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka ini orang-orang yang benar-benar terlihat menganggurnya atau orang-orang yang tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran terbuka ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan atau memang orang tersebut tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Biasanya terjadi di masa-masa tertentu di suatu tahun. Misalnya di sektor pertanian. Umumnya petani dari masa panen ke masa tanam ini tidak bekerja. Nah, petani ini termasuk ke dalam pengangguran musiman. Yang selanjutnya, pengangguran tersembunyi atau terselubung. Ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal, yang biasanya karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya, seseorang dengan lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris di suatu perusahaan. Tentunya seorang ini kemungkinan besar tidak bisa menjalankan fungsi kesekretarisannya secara optimal sehingga menghambat pekerjaan yang ada. Atau bisa juga karena terlalu banyak tenaga kerja yang melebihi batas optimalnya. Misalnya, di suatu perusahaan memperkerjakan 10 karyawan di bagian pemasaran, padahal dengan 7 karyawan itu sudah cukup untuk menangani masalah-masalah yang ada di bagian pemasaran. Nah, 3 karyawan lainnya ini termasuk ke dalam pengangguran tersembunyi. Yang terakhir, setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini terjadi situasi orang yang bekerja tetapi tenaganya tidak termanfaatkan secara optimal. Dilihat dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperoleh. Nah, pengangguran juga memiliki akibat atau dampak yang buruk. Yang pertama, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya kesehatan, kekacauan politik dan sosial, hilangnya kepercayaan diri dan kemampuan bekerja, dan perselisihan dalam keluarga. Nah, itu beberapa akibat yang ditimbulkan. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama belajar agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sebelum saya akhiri video ini, ada quotes menarik dari Tony Kaskin. Jika kamu tidak membangun impianmu, maka seseorang akan mempekerjakanmu untuk membangun impian mereka. Sekian, mohon dikoreksi apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.